Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memenuhi tugas pemodelan matematika, saya akan menjelaskan mengenai pemodelan matematika terhadap penyebaran penyakit tuberkulosis. Sebelum menjelaskan pemodelan matematika terhadap penyakit tuberkulosis, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu penyakit tuberkulosis. Apa sih sebenarnya penyakit tuberkulosis? Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit yang menular yang sangat berbahaya yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Di seluruh dunia, tuberkulosis masih merupakan salah satu dari 10 penyebab kematian tertinggi, sekaligus merupakan penyebab kematian tertinggi dalam hal infeksi tunggal. Menurut WHO pada tahun 2017, ada sekitar 1,3 juta kematian yang disebabkan oleh tuberkulosis pada populasi non-HIV. Sedangkan ada tambahan kurang lebih 300.000 kematian pada populasi HIV. Secara global saat ini, ada sekitar 10 juta pengidap tuberkulosis terdiri dari 5,8 juta pria, 3,2 juta wanita, dan 1 juta anak-anak. Dari data terakhir, Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah India dan Cina dalam jumlah pengidap penyakit tuberkulosis di dunia. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemodelan matematika tipe SAIR terhadap penyebaran penyakit tuberkulosis. Dalam pemodelan ini akan dianalisis dinamika penyebaran penyakit tuberkulosis dalam dua keadaan berbeda, yaitu ketika R0-nya lebih kecil dari 1 dan ketika R0-nya lebih besar dari 1. Dalam pembentukan model matematika yang dibentuk terdapat variabel-variabel dan parameter-parameter yang digunakan dalam model. Nah, variabel-variabel dan parameter-parameter yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Ada beberapa asumsi yang digunakan dalam pembentukan model. Yang pertama, populasinya konstan atau tertutup. Ini kedua, terdapat kelahiran dan kematian dalam suatu populasi. Yang ketiga, setiap individu yang lahir akan menjadi rentan. Keempat, penyakit ini berbahaya. Nah, jika terinfeksi bisa menimbulkan kematian. Dan yang terakhir, individu yang telah sembuh tidak akan menjadi rentan kembali. Sementara, model matematika proses penyebaran penyakit tuberkulosis dapat disajikan dalam diagram berikut. Dari gambar diperoleh model matematika yang dapat dilihat pada sistem berikut ini. Kemudian akan dicari titik kesetimbangan bebas penyakit tuberkulosis. Nah, di sini titik kesetimbangan bebas penyakit tuberkulosis akan dicari dengan mendefinisikan X sama dengan epsilon ditambah mu dan Z sama dengan gamma ditambah mu pada persamaan tersebut, dan dapat terjadi ketika I sama dengan 0 dan E sama dengan 0 sehingga diperoleh sistem sebagai berikut ini. Kemudian diperoleh titik kesetimbangan bebas penyakit tuberkulosis, yaitu S sama dengan lambda per mu untuk E sama dengan 0, I sama dengan 0, dan R sama dengan 0. Ini mencari titik kesetimbangan tidak bebas penyakit tuberkulosis. Nah, di sini titik kesetimbangan tidak bebas penyakit tuberkulosis terjadi pada saat I itu tidak sama dengan 0. Dimisalkan P sama dengan S konjugat, E konjugat, I konjugat, dan R konjugat, sehingga sistem menjadi seperti yang terlihat pada berikut ini. Dari sistem dilakukan proses perhitungan sehingga diperoleh titik kesetimbangan endemik dengan X konjugat sama dengan XZ diper beta epsilon, E konjugat sama dengan beta epsilon lambda dikurang mu XZ diper epsilon beta X, I konjugat sama dengan beta epsilon lambda dikurang mu XZ diper beta XZ, R konjugat sama dengan gamma beta epsilon lambda dikurang gamma mu XZ diper mu beta XZ, di mana X sama dengan epsilon ditambah mu dan Z sama dengan gamma ditambah mu. Kemudian dicari analisis kestabilannya. Perhatikan sistem berikut ini. Nah, dari sistem ini akan membentuk suatu matriks, yaitu matriks A. Nah, matriks A ini akan dicari nilai determinannya, sehingga diperoleh persamaan karakteristik lambda pangkat 4 tambah A lambda pangkat 3 ditambah B lambda pangkat 2 ditambah C lambda ditambah D.
Dari persamaan karakteristik, kemudian dibentuk matriks seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya dicari nilai determinannya, sehingga diperolehlah nilai determinan, yaitu A, B, C, D lebih besar dari A kuadrat, D kuadrat ditambah C kuadrat T. Karena A kuadrat, D kuadrat ditambah C kuadrat T lebih besar dari 0, maka A, B, C, D lebih besar dari 0, sehingga berdasarkan kriteria Roth-Horowitz diperoleh semua nilai eigen bernilai negatif. Dengan demikian, titik kesetimbangan model penyebaran penyakit tuberkulosis stabil dengan nilai R0 sama dengan epsilon lambda beta diper mu kuadrat X Z. Kemudian dilakukan simulasi numerik dengan menggunakan software Maple dan nilai parameternya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kemudian diperoleh hasil simulasi numerik berdasarkan grafik 1.A di atas. Dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan individu rentan mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena individu rentan terpapar oleh kuman Mycobacterium dan berpindah ke kelompok ekspos. Pada laju pertumbuhan individu rentan, terlihat bahwa individu ini tidak akan mengalami perubahan pada waktu T tertentu. Pada keadaan tersebut, sistem berada dalam kondisi setimbang. Kemudian berdasarkan grafik 1.B, dapat dilihat laju pertumbuhan individu ekspos mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena individu ekspos yang terpapar bakteri Mycobacterium mulai menunjukkan gejala terinfeksi dan masuk ke kelompok terinfeksi. Pada laju pertumbuhan individu ekspos, terlihat bahwa individu ini tidak akan mengalami perubahan pada waktu T tertentu. Pada keadaan tersebut, sistem berada dalam kondisi setimbang. Kemudian berdasarkan grafik 1.C dapat dilihat bahwa jumlah individu terinfeksi mengalami turun naik. Jumlah individu yang terinfeksi tahun pertama mengalami penurunan, kemudian di tahun berikutnya terjadi peningkatan terus-menerus hingga pada tahun ke-25 terjadi penurunan di setiap tahunnya. Kemudian berdasarkan grafik 1.D dapat dilihat bahwa pada awalnya jumlah individu recover meningkat drastis hingga kemudian menurun setiap tahunnya dan kemudian stabil. Dan yang terakhir, berdasarkan grafik 1.E menunjukkan bahwa jumlah individu yang rentan, individu laten TB, dan individu terinfeksi pada setiap bulannya menurun secara drastis, berbeda dengan populasi individu recover yang meningkat pada awalnya, namun kemudian menurun hingga keadaan stabil. Selanjutnya, simulasi endemik model Seir pada penyakit tuberkulosis. Berdasarkan grafik 2.A, dapat dilihat bahwa jumlah individu rentan terus meningkat pada setiap bulannya, kemudian mengalami penurunan sedikit demi sedikit setiap tahunnya. Selanjutnya, berdasarkan grafik 2.B, dapat dilihat bahwa jumlah individu laten TB terus meningkat setiap tahunnya, meskipun di tahun pertama sempat menurun. Selanjutnya, berdasarkan grafik 2.C, dapat dilihat bahwa jumlah individu infeksi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun di tahun ketiga hingga 2 tahun berikutnya menurun. Kemudian, berdasarkan grafik 2.D, dapat dilihat bahwa jumlah individu recover mengalami penurunan yang drastis, kemudian di tahun ke-13 mengalami peningkatan. Dan yang terakhir, berdasarkan grafik 2.E menunjukkan bahwa jumlah individu yang rentan meningkat secara drastis dan pada waktu tertentu menjadi stabil. Kemudian jumlah individu infeksi mengalami penurunan yang drastis hingga pada tahun ke-10 menjadi stabil. Sementara individu laten TB dan juga individu recover mengalami penurunan dan stabil pada waktu tertentu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.